Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Nugrah MSI dan Ibu Agnesia Ramadhani Putri MPD. Dan yang saya banggakan dan yang saya hormati anak kelas PGSD A. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi tentang magnet. Kami dari kelompok 3, di sini Aispa Rahmatunisa dengan NIM 2000159, Pramesti Khairunisa dengan NIM 2005822, Silvi Karisma Putri dengan NIM 2000438. Selanjutnya teman saya akan mempresentasikan pengertian dari magnet. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu magnet. Magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnesis klitos, yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa, di mana terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu di wilayah tersebut. Magnet merupakan suatu benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Magnet disebut juga sebagai besi sembrani karena kemampuannya untuk dapat menarik beberapa jenis logam serta memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Kekuatan magnet menarik benda-benda tertentu disebut gaya magnet. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk magnet. Yang pertama ada magnet batang. Adalah magnet yang bentuknya menyerupai batang atau balok atau kubus. Magnet ini memiliki kutub yang berlawanan. Kedua ada magnet silinder. Magnet silinder adalah magnet yang mempunyai bentuk seperti tabung atau silinder dengan kutub berseberangan. Ketiga ada magnet jarum. Magnet jarum adalah magnet yang berbentuk seperti jarum kompas dengan kedua ujung membentuk kutub magnet yang runcing. Keempat ada magnet ladang, yaitu magnet yang mempunyai bentuk seperti huruf U. Tujuan dari bentuk magnet tapal kuda adalah untuk menempatkan kutub-kutub tersebut sedekat mungkin. Magnet ini memiliki kutub utara yang sejajar atau bersebelahan. Kemudian yang terakhir ada magnet lingkaran. Magnet lingkaran adalah magnet yang berbentuk seperti lingkaran dan memiliki kutub yang berlawanan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih merasakan adanya gaya magnet. Pada saat magnet diletakkan dalam suatu ruang, maka terjadi perubahan dalam ruang tersebut, yaitu dalam setiap titik dalam ruang akan terdapat medan magnetik. Suatu titik dapat dikatakan sebagai medan magnet apabila titik tersebut mengalami gaya magnet. Berikut adalah rumus medan magnet. Selanjutnya, sifat-sifat magnet. Yang pertama, setiap magnet mempunyai garis-garis gaya di sekeliling magnet. Daerah di sekeliling magnet itu disebut medan magnet. Yang kedua, magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu dalam jangkauannya. Artinya, tidak semua benda dapat ditarik. 3. Gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh gaya tersebut. Yang keempat, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang kelima, apabila kutub yang sejenis atau senama didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tolak-menolak. Namun, apabila kutub yang berbeda diletakkan satu sama lain, maka mereka akan saling tarik-menarik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang benda magnetik. Sebelum saya menjelaskan apa itu benda magnetik atau ada apa aja sih di dalam benda magnetik,
Di sini saya akan menjelaskan dulu benda magnetik itu apa. Benda magnetik adalah benda-benda yang terbuat dari bahan-bahan yang mengandung unsur magnet atau logam yang dapat berinteraksi dengan magnet. Bahan-bahan magnetik memiliki kekuatan menempel yang berbeda-beda, sehingga dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu bahan ferromagnetik, yang kedua bahan paramagnetik, yang ketiga bahan diamagnetik. Yang pertama bahan ferromagnetik adalah bahan yang ditarik oleh magnet sehingga biasanya digunakan sebagai pasangan magnet dalam berbagai keperluan. Contohnya di sini ada contoh benda paramagnetik yaitu besi, baja, kobalt, dan nikel. Yang kedua yaitu bahan diamagnetik, yaitu bahan yang ditolak lemah oleh magnet. Contohnya seperti seng, bas, dan natrium. Yang ketiga yaitu benda non-magnetik. Benda non-magnetik adalah benda yang sebagian besar mengandung bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Bahan non-magnetik tidak dapat ditarik oleh magnet atau ditolak oleh magnet sehingga biasanya hanya menjadi pembungkus untuk alat-alat yang berhubungan dengan magnet. Contohnya karet, kayu, plastik, dan kaca. Kesimpulannya, magnet bukan hanya sekedar benda yang memiliki medan magnet, namun magnet juga memiliki ciri khas tertentu seperti yang pertama, dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi dan baja. Yang kedua, magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Yang tiga, daya tarik terbesar terdapat pada kutubnya. Yang keempat, kutub magnet yang senama akan tolak-menolak, sedangkan kutub magnet yang tidak senama akan tarik-menarik. Magnet dapat dibuat dengan cara dan benda-benda yang sederhana. Magnet memiliki manfaat yang sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mungkin hanya sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.